Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triavianti Alwinda, NIM 1803060006. Saya akan menjawab soal akhir semester mata kuliah produksi ternak unggas. Yang pertama, jelaskan sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisannya. Ada 8 sifat bangsa unggas dan pewarisannya. Yang pertama, sifat yang terdapat pada kepala meliputi tipe jengger, warna mata, warna paruh, dan cuping. Kemudian yang kedua, warna bulu meliputi bulu warna putih, hitam, coklat atau merah bata, kemudian lurik. Yang ketiga itu seng atau kaki. Yang keempat itu warna kulitnya. Yang kelima, bentuk tubuhnya. Yang keenam, lethal abnormality-nya, yaitu gen kematiannya. Yang ketujuh, produksi dari telurnya. Yang kedelapan itu adalah proses pengeramannya. Kemudian yang kedua, jelaskan sistem reproduksi ayam jantan. Nah, pada ayam jantan memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin jantan, kemudian disalurkan melalui vas deferens yang di sini juga mengalami pematangan sperma, kemudian lanjut ke kloaka yang merupakan saluran reproduksi. Kemudian yang kedua, ada sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama, ovarium, tempat pematangan sel telur menuju infundibulum, proses pembentukan telur. Yang ketiga, ada magnum. Di magnum ini tempat penghasil albumin, dan kemudian ke ismus. Di ismus ini terjadi pembentukan membran, kemudian masuk ke uterus. Di uterus ini terjadi pembentukan kerabang, kemudian lanjut ke vagina yang merupakan saluran reproduksi. Kemudian masuk ke sistem pencernaan pada ayam. Pada ayam diawali dari esofagus. Di esofagus merupakan saluran dari mulut menuju lambung. Kemudian makanan masuk ke dalam crop yang merupakan tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian menuju proventriculus. Dari proventriculus menuju gizzard atau ventriculus. Di ventriculus ini biasa disebut dengan lambung mekanik, yaitu tempat penggilingan makanan yang dibantu oleh seperti kerikil-kerikil. Kemudian di sini kita tidak melupakan hati yang berfungsi untuk mensekresi empedu. Kemudian dari gizzard kita menuju intestinum tenue atau usus halus yang terdapat di dalamnya duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ke intestinum crassum yang merupakan tempat pengatur kadar air dari sisa-sisa makanan. Di sini juga terjadi proses pembusukan makanan. Dan yang terakhir, di sini juga ada cecum. Kemudian yang terakhir, kloaka, tempat saluran pembuangan dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang terakhir ada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini dimulai dari ginjal. Dimana kan sistem ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh. Kemudian dari ginjal menuju ureter dan menuju kloaka, dan dari kloaka merupakan saluran dari keluarnya urin. Kemudian yang ketiga, gambarkan dan jelaskan tahapan yang terjadi di setiap organ reproduksi betina pada saat proses bertelur dan waktu yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan gambar. Nah, pada gambar ini merupakan gambar tahapan organ reproduksi betina pada saat bertelur. Yang pertama, ovarium. Nah, di ovarium ini merupakan tempat pematangan sel telur. Setelah pelepasan ovarium, maka akan ditangkap ke infundibulum. Pada infundibulum ini waktu yang diperlukan sekitar 15-30 menit. Nah, panjang dari infundibulum ini sendiri
Kemudian setelah dari infundibulum menuju magnum. Nah, di magnum ini prosesnya terjadi sekitar 2-3 jam. Dari magnum menuju ismus. Nah, di ismus ini waktu yang diperlukan untuk pembentukan membran sekitar 2-3 jam. Kemudian di uterus. Nah, di uterus inilah proses pembentukan telur yang paling lama, yakni sekitar 18-20 jam. Nah, setelah proses pembentukan kerabang dari uterus, maka telur disalurkan melalui vagina. Jadi, waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu butir telur kurang lebih sekitar 23 jam. Kemudian, soal yang keempat. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan pada saat menetaskan telur pada unggas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada temperatur penyimpanan, di mana rata-rata temperatur penyimpanan telur ayam yakni sekitar 18,3 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu ada kelembapan penyimpanan. Nah, kelembapan penyimpanan ini rata-rata 75-85%. Nah, yang ketiga ada lama penyimpanan. Nah, sebaiknya telur itu disimpan 1-4 hari. Karena semakin lama telur disimpan, maka daya tetasnya akan semakin menurun. Nah, yang keempat, posisi telur selama penyimpanan, di mana posisi telur yang tumpul sebaiknya berada di atas. Jadi, rongga udara yang terdapat di dalam telur selalu mengarah ke atas. Kemudian yang kelima, pemutaran telur selama proses penyimpanan. Nah, jika penyimpanan telur dilakukan lebih dari 7 hari, maka sebaiknya pemutaran telur dilakukan sebanyak 90 derajat. Tapi jika penyimpanan telur disimpan kurang dari 7 hari, maka tidak diperlukan proses pemutaran telur. Yang kelima, jelaskan perkembangan embrio tubuh unggas atau ayam mulai hari pengeraman ke-8 sampai hari ke-19. Nah, jadi perkembangan embrio mulai dari hari 8 sampai ke hari ke-19 adalah pada hari ke-8 itu pembentukan bulu terjadi. Kemudian pada hari ke-10-nya itu terjadi pengerasan paruh. Hari ke-13 penampakan sisik. Ke-14 embrionya memutar ke arah bagian telur yang tumpul. Kemudian pada hari ke-16 sisik, kuku, dan paruhnya itu mulai halus, dan pada hari ke-17 paruh memutar ke rongga udara telur. Kemudian pada hari ke-19, nah disitulah yolk sac mulai memasuki rongga tubuh. Kemudian yang keenam, jelaskan secara lengkap proses biosintesis kuning telur dan putih telur pada unggas. Nah, pada sintesis yolk, hormon gonad dan steroid yang berlangsung di dalam hati menghasilkan FSH, yang kemudian menghasilkan lipoprotein vital pada hasil akhirnya. Dan yang terakhir, sintesis albumin, yaitu estrogen menuju 4S menuju 5S yang membawa pesan kedua. Nah, kemudian dari nukleus itu menuju mRNA dan ribosom yang disintesis menjadi albumin dan sintesis protein lainnya. Nah, demikian hasil jawaban dari ujian akhir semester. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.